Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salamiah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Tarbiyah Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Jadi dalam kesempatan ini telah saya hadirkan Kak Nana. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, dan semoga orang-orang di rumah juga baik. Jadi dalam kesempatan ini Kak, saya ada tugas dari kampus pengabdian masyarakat. Jadi judulnya adalah anak muda berprestasi dan berkarya. Nah, jadi kan Kak ingin memotivasi anak muda di luar sana, bagaimana sih Kak caranya biar anak muda berprestasi, tetap semangat, terus berkarya. Nah, gini Kak, jadi kan usia kakak kan sekarang masih muda. Jadi Mia nampak kakak, Mia lihat kakak sendiri kesibukannya banyak. Nah, sebelum dari Mia yang menjelaskan ke kakak dulu lah nih, apa aja sih kesibukan kakak selama ini gitu. Sebelumnya kakak kenalkan diri kakak dulu ya, siapa ya, apa profesinya dan apa pekerjaannya. Nama kakak Nana, usia 27 tahun, profesinya sekarang sebagai guru honorer di sebuah pesantren atau sebuah yayasan yang ada di Aceh Tenggara ya. Pesantrennya namanya Yayasan Al Radia di Palu. Jadi selain daripada profesi guru honorer, kakak ada usaha kecil-kecilan ya. Ada 2.000 ayam kakak kelola ya. Di situ ada 3 tempat, satu di tempat yang satu tempat yang kampung yang dua. Buat kakak bilang sini di mana ya? Iya. Jadi kan untuk memotivasi anak-anak muda yang zaman sekarang, yang zaman milenial ya. Yang pertama itu jangan pernah gengsi. Jangan pernah Apapun gengsi. usaha kita dan pekerjaan kita itu jangan pernah gengsi. Kata yang wanita aja mau berusaha ayam, walaupun ayam itu kan kayak mana ya kerjaannya, nggak nyangka kan kalau wanita itu bisa usaha seperti itu kan. Aturan profesi guru aturannya kan buka les, tapi kan atau buka les atau buka guru privat ya. Cuman kan dibandingkan keuangannya ya, untuk zaman sekarang ini lebih sukses untuk berusaha itu ternyata, walaupun usaha dagang ayam. Pas sekali. Apalagi kami nih Kak, kan calon guru. Mia kan calon guru, buat teman-teman juga calon guru. Walaupun kita calon guru bukan berarti profesinya harus guru aja gitu ya kan. Harus ada Kita kalau bisa ada usaha. Kayak kakak ini kan usaha ayam. Ya kan Kak. Dari awalnya berapa Kak? Awalnya itu 5 kota. Awalnya 5 kota itu 500 ya Kak. Ya, Dari 500 ayam bisa dikelola hingga 2.000 dan bisa hampir 3.000 ya Kak. Hampir ini mau rencana 3.000. Iya, 3.000. Jadi menurut saya sendiri, menurut Mia sendiri ini salah satu yang harus kita contoh lah gitu. Kita sebagai pengajar guru, calon guru, Mia sendiri kan Kak, bukan berarti langsung kalau seandainya guru harus profesinya guru, apalagi guru bahasa Inggris harus ngajarnya bahasa Inggris, enggak. Kita juga bisa punya karya sendiri, bisnis sendiri ya kan Kak. Harus punya bisnis lain. Iya. Jadi Kak, ini kan kakak kelola dari awal nih Kak, dari nol. Pasti nggak mudah dong Kak, ya kan? Pasti nggak mudah berpisah. Jadi banyak sekali mungkin kendala-kendalanya. Jadi Mia mau nanya nih, apa aja sih Kak kendalanya gitu Kakak? Yang pertama kan kita profesinya honor. Honor berapa lah cuma gajinya. Bisa dihitung-hitung ya kalau honor kayak mana per jam, cuma dihitung gajinya berapa. Jadi dari per jam itu kakak dapatlah tabungan dari kakak honornya dari tahun 2012. Ya, dari tahun 2012 ya. Kan. Cuman kakak dari sebelum itu kakak udah mandiri, tidak tergantung sama orang tua ya. Luar biasa ya. Jadi kalau biaya kuliah pun kalau bisa biaya sendiri kalau mampu ya. Seperti anak-anak yang kalian ini jangan pernah gengsi biaya untuk sendiri walaupun pekerjaannya apapun. Jadi kan kakak nabung, awalnya itu nabung sedikit kakak punya apa yang bisa dikelola, Jadi kakak kebutuhan itu banyak. Kebutuhan misalnya orang kan suka ayam, kayak mana caranya ini mengelola ayam. Jadi kakak buat kandang kan awalnya. Jadi kakak lihat dulu situasinya, Situasi dan apa yang kondisi pas dulu, usaha apa yang gitu ya. tepat kan gitu. Banyak yang bisa dikembangkan, cuman entah kenapa ide kakak ada itu ayam. Jadi awalnya itu kan modalnya nggak ada, itu yang kendalanya pertama, modalnya nggak ada. Dari mana lah, setidaknya buat kandang ada berapa jutaan, walaupun kandangnya kecil-kecilan. Dari kalau profesi guru honorer mana dapat uang juta-jutaan. Jadi kakak dulu pernah sempat minjam. Modal pinjam ya. Sampai sekarang sesukses ini, ya ampun, subhanallah. Kalau dikali-kalikan duitnya ya lebih besar daripada gaji PNS. Kalau untuk saat ini, tapi itulah kuncinya yaitu ya tidak malu dengan pekerjaan apapun, tidak gengsi, mau berusaha, itu tadi
Ya, mau berusaha. Ingat, kuncinya mau berusaha. Mau berusaha. Ya. Jadi kan yang kayak seperti yang kakak jelaskan tadi, pasti banyak kendala-kendalanya ya. Baik dari modal, dari awal kakak minjam, terus mengelola itu pasti nggak mudah kan kak. Pasti banyak lagi rintangan-rintangan lainnya yang mungkin nggak bisa kita sebutin di sini. Nah, selain itu kak, nah Mia mau nanya lagi nih tentang lingkungan pendidikan. Apakah pengusaha itu harus berpendidikan? Oh, sebenarnya nggak mesti. Iya, Cuman nggak kalau mesti ya, kita bagaimana kita pendapat udah namanya udah kuliah, setidaknya kan jalani pendidikan kita tuh, walaupun Iya. basicnya honor. Iya. Tapi dibandingkan honor dan pengusaha, lebih besar gajinya pengusaha, nggak Iya, sebanding. pengusaha nggak sebanding Nggak ya. sebanding tuh gajinya kayak gitu. Iya, benar-benar kan. Pokoknya ya itu tadi. Jadi kan kalau mengharapkan honorer dengan kemajuan sekarang, mana buka PNS pun ya terbatas. Dengan Pendidikan itu penting juga. pendidikan ya. penting, sangat-sangat juga. penting, sangat penting. Karena apapun manajemen itu kan dari Iya. pendidikan bisa. Sekolahnya kan dari pendidikan dulu. Kalau seandainya kita nggak berpendidikan, kita tidak bisa mengelola uangnya kan kak. Bisa Tidak juga, bisa cuman mengelola pengaruh, manajemennya. sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Sangat ya. berpengaruh. Ya, benar-benar kak. Jadi kak, selain itu kak, jadi ada lagi beberapa pertanyaan ya kak, yang mungkin nggak semua kita tanyakan di sini. Jadi apakah kakak merasa sekarang udah sukses? Belum. Belum. Iya, Karena belum luar banyak biasa target. ya. Banyak Iya. yang ditargetkan. Ya, menurut Mia kakak ini udah sukses, tapi menurut kakak belum lagi sukses, belum masih sukses. banyak yang perlu dicapai. Masih banyak yang dicapai. dikejar, masih banyak yang ditargetkan. Iya. Setidaknya ya kita bisa pergi ibadah ke tanah suci sana lah untuk buat Amin, duit sendiri, amin, tidak Allahumma tergantung ya sama Allah. siapa. Iya. Amin, 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 amin. Jadi mungkin di sini kita belajar, walaupun kita sudah sukses, tapi tidak merasa langsung puas ya kan kak. Masih puas. banyak lagi target yang Masih harus kita banyak, kejar. masih banyak. Buat anak-anak muda di rumah sana, jangan gengsi, terus berusaha, berkarya dan terus belajar ya kan kak. Iya, Itu kuncinya. Nah kak, lagi faktor lingkungan kak. Jadi kan anak muda milenial sekarang nih semua gadget, apa gadget. Jadi kan mungkin kan Mia nampak nih kakak jualan pun ada jualan online juga, banyak juga cabangnya, jual online, jualan ini itu segala macam yang nggak bisa disebutin satu-satu saking banyaknya ya. Jadi banyak anak muda yang nggak bisa mengatur itu kak, nggak bisa seperti itu. Jadi mereka melakukan kegiatannya itu yang banyak yang nggak bermanfaat. Jadi kayak Instagram, jadi bukan Monoton berarti nggak- ya, fokus monoton, sama ngasih yang itu Instagram, aja. Facebook. Jadi kan kayak Facebook, abis itu ada juga yang bermanfaat ya kan kak, kayak orang YouTuber contohnya. Jadi buat channel, bisa juga yang memang tutup Telegram yang education, ada pendidikannya di situ ada juga. Tapi memang ada yang lalai, tidak bisa menggunakan gadget dengan baik gitu kan. Gadget ini menurut Mia sendiri ini adalah pisau. Jadi kalau kita gunakan sekarang untuk apa? Untuk memasak atau untuk bunuh kita gitu. Karena betul. iya. Karena banyak yang nggak tahu kak. Jadi karena memang lalai, bukan mereka nggak tahu nih, maaf, bukan gara-gara nggak tahu, tapi mereka lalai, nggak sadar. Jadi waktunya habis terkuras, nggak ada manfaatnya gitu kak. Jadi kan kakak walaupun kakak kan termasuk anak muda yang berprestasi ya, berprestasi, berkarya dan banyak usaha-usaha lagi. Jadi bagaimana cara kakak nih menghadapi itu semua? Kakak juga menggunakan handphone tapi masih bisa tidak terpacu dengan, tidak terjerumus dengan kayak anak-anak sekarang gitu. Tidak langsung ini, kakak bisa memanfaatkan handphonenya, gadgetnya ke usaha gitu. Bagaimana kak? Jadi kan kalau handphone kakak fungsikan usaha yang mana, apa minat, apa yang tertarik ya. Kalau di dunia dunia medsos, apa yang tertarik ya? Otomatis penampilan kan. Nah, kalau penampilan berarti kan kaitannya ke baju. Ataupun apa yang dibutuhkan orang, apa kaitannya ke baju. Jadi kakak manfaatkan. Jadi ke setiap, kan ada media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Kembali lagi ke situasi ya kak Jadi ya. kan kita manfaatkan. Orang biasanya orang membaca apa yang ditonton, kan kita manfaatkan. Kalau saya manfaatkan. Jadi kan jadi manfaatkan. Sekalian lah nih. Kita kan Jualan, sebagai wanita kan butuh penampilannya. Setidaknya baju kita maunya agak lebih jreng lah mata orang lihatnya. Wanita biasa ya kan Wanita kak. kan banyak kebutuhannya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu banyak kebutuhannya. Walaupun kakak tertutup kayak gini ya. Banyak kebutuhannya. Namanya juga wanita pasti ingin terlihat namanya menarik wanita, ya kak. kelihatan Cantik, menarik. ya. Jadi kakak manfaatkan. Jadi sambil, walaupun ya itu tanpa modal kita tuh. Kita hanya memanfaatkan barang online dari luar kan, kita lihat kerja sama orang yang aplikasi di sana ya. Jadi kita manfaatkan, posting setiap foto, kalau mau apa namanya tuh, setiap apa kakak posting, saya posting. Kalau ada yang berminat, alhamdulillah, syukur. Nah, alhamdulillah dari baju pun kakak ada dapat sedikit
tidak banyak, setidaknya untuk baju kakak diri sendiri nggak beli Iya, memang, tapi dari benar. untungnya kakak dari ambil dari ini, usaha kakak usaha yang tersebut, ini iya, kakak cuma luar biasa cuma ya. posting. Jadi kan pembayaran gimana, orang kan bayar cash. Orang bayar cash baru kita kirim. Istilahnya apa dibilang tuh, barang tidak ready, Iya, TPO. yang nggak ready, ya, barangnya nggak Jadi ready. kan alhamdulillah dari HP pun kita manfaatkan, dari manualnya yang kita pun lain kita buat usaha, dari profesi dan basic kita pun ya jangan tinggalkan. Profesi kita guru, jangan tinggalkan guru. Tetap mengajar, tetap berusaha juga, tetap berkreativitas ya Kak. Tetap. Jadi mungkin kakak melihat situasi kembali lagi, apa sih yang dibutuhkan masyarakat, apa sih yang dibutuhkan sekeliling, kayak kakak tadi bilang baju. Jadi kakak ini mencari lagi ide jualan baju menggunakan gadget. Jadi biar waktunya tidak terbuang sia-sia. Jadi dia menggunakan gadget jualan, kan tidak membutuhkan modal ya kan kak? Tidak membutuhkan Ya, modal. benar Cuma sekali. numpang posting, kalau ada yang minat alhamdulillah. Kalau seandainya enggak ya nggak akan Nggak merugikan kita, jadi kan nggak terbuang waktu tuh. Walaupun kita main Facebook, main Instagram, main kan anak-anak muda sekarang nggak ada yang nggak punya Facebook. saya Pasti rasa. semua ada. Hampir semua saya Anak-anak rasa. SD pun pasti ada Kak. Iya. Hampir semua rata menggunakan Gadget, ya kan, Kak? menggunakan media sosial. Hampir semuanya, bahkan lebih dekat media sosial daripada orang yang nyata. Benar. Lebih Benar dekat. sekali, benar. Jadi kan kita manfaatkan gadget ini, apa yang bisa menghasilkan uang ya selain daripada nonton sekalian. Iya. Jadi caranya seperti itu kakak. Biar waktunya tidak terbuang dengan sia-sia. Biar tidak sia-sia. Iya. Jadi kan kak, setelah Mia dengarkan gitu pengalaman-pengalaman kakak, Mia sendiri tertarik nih gitu kan, jadi terpacu sendiri nih buat usaha apa sih gitu, biar nggak monoton. Walaupun Mia kuliahnya keguruan, bukan berarti kita harus mengajar. Jadi Mia juga sekarang mulai terpacu nih, usaha apa sih, bisnis apa sih gitu, biar kita terus berkarya gitu anak muda. Pasti banyak kak rintangan-rintangan yang kakak hadapi. Pasti rintangan itu pasti selalu ada. Jelas, Ya kan? rintangan Pasti ada. Nah, di sini Mia penasaran kak, apa aja sih rintangannya? Apa aja sih kendala-kendalanya gitu Yang kan? pertama rintangannya bahasa orang. Iya. Bahasa orang jangan pernah malu. Walaupun apapun bahasa orang, kok begitu kok, jangan pernah malu. Iya. Kalau kita mau berusaha jangan pernah gengsi. Iya, Apapun itu gengsi. aja motonya. Iya. Jangan pernah gengsi dalam kerjaan apapun. Walaupun kita pekerja ya, walaupun kita tidak bekerja sama orang, jangan pernah malu. Dari beberapa tahun kita nanti kan bisa mengumpulkan uang, Iya. jadi bisa berkarya sendiri, bisa berusaha sendiri, kita yang jadi bos. Iya, benar. Jadi segala sesuatu itu harus dari dasar ya kak. Dari dasar. Kalau mau sukses itu dari dasar. Dari Tidak dasar. mungkin langsung kita usaha langsung jadi pengusaha, jadi Nggak bosnya ada, langsung nggak jarang. mungkin, nggak mungkin. Pasti dari nol dulu. Dari nol. Kayak kak tadi kayak modalnya pinjam, terus memanfaatkan handphone jualan, terus sampai sebesar sekarang ya kak. Alhamdulillah gitu. Jadi gimana kak? Apakah kak sekarang udah merasa sukses gitu? Belum, saya bilang. Belum merasa merasa belum sukses. Banyak yang belum membahagiakan orang tua, belum menaik hajikan orang tua, Banyak belum targetnya. banyak targetnya yang Banyak masih. targetnya lagi. Nah, jangan merasa puas Jangan kalau untuk pernah pendidikan ya kan kak. Jangan pernah merasa tua. Iya benar-benar. Ini sebagian orang udahlah sampai sini aja gitu. Jangan kita Jangan putus asa. satu lagi jangan putus asa, jangan mudah menyerah, terus berkreativitas ya kan kak. Iya. Jangan merasa puas. Kalau untuk kebaikan kita nggak boleh cepat merasa puas ya kan Iya, kak. iya. Karena zamannya makin maju, kita harus terus Perubahan belajar. zaman Perubahan akan zaman, berubah. iya perubahan zaman beda kan kak. Kalau Beda. usaha ini kan nggak permanen, nggak ada usaha yang permanen. Sesuai dengan kebutuhan zaman. Iya. Apa kebutuhan zaman itu harus kita sesuaikan. Itulah yang namanya ya sesuaikanlah dengan diri kita. Harus disesuaikan. Kita lihat juga gitu, Perkembangan zaman. perkembangan zaman. Karena kalau seandainya kita bandingkan dengan zaman-zaman dulu udah beda pasti Beda, jualannya. pasti, kebutuhannya Dulu udah pasti beda. teriak-teriak di pasar ya kan pasti kak. teriak-teriak di Baju, pasar. baju ayam apa segala Atau kayak macam. gini deh, ini bulan Ramadan. Iya, Nah, iya, bulan benar. Ramadan bisa kita manfaatkan dengan makanan. Kalau kakak, ya kalau makanan kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Karena kakak nggak pandai masak. Iya. Jadi Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan setiap, kak. setiap orang kan punya keinginan, punya kemauan. Jadi kalau zaman anak milenial sekarang kan mudah manfaatkan. Walaupun misalnya kita posting keluar. Terakhir Iya. kali aku pesan sekian, bilang kan, lumayan tinggal kita ngantar-ngantar ke rumah orang. Iya benar kak. Memanfaatkan ya fasilitas yang ada. Kalau misalnya nggak apa kan nggak apa namanya tuh nggak banyak kita stokkan jadinya kan, kalau misalnya nggak laku gitu Iya. kan
Duluan dulu peminatnya dulu kita sediakan. Contohnya kan puasa nih banyak jual bukaan, jual minuman. Iya. Nah, nggak akan Bisa juga. kalau bisa makanannya itu ya bisa yang bisa jangan basi kalau bisa. Intinya apapun usahanya yang penting halal. Ya Halal kan, Kak? betul, Halal. jos betul. Apapun itu, gengsi buang, yang penting Nah, halal. jangan pernah gengsi. Anak muda sekarang Kak, teman-teman ya sendiri mungkin banyak yang kurang termotivasi. Apa Kak maksudnya kurang termotivasi ini? Mereka masih banyak gengsi, rasa malu wajar. Sebenarnya itu wajar karena itu lumrah ya Kak. Pasti punya ini rasa malu itu pasti ada. Tapi selagi kita mau maju ke depan, tolong tinggalkan ya kan Kak. Kalau kita mau maju, mau sukses, tinggalkan. Tinggalkan yang namanya malu kalau mau maju. Nah, kalau maju itu ditinggalkan namanya malu. Walaupun ya misalnya keturunan dia apa, kan itu harta milik orang tua aja, bukan hasil. Lebih puas kita menghasilkan diri sendiri, pasti merasa sangat puas. Belajar Walaupun mandiri. penghasilannya ya sedikit, sangat kebutuhan yang sangat sedikit, tapi kita lebih bangga dengan penghasilan sendiri. Iya. Yakinlah, Luar biasa. percayalah, coba saja. Keren, betul Kak. Udah nggak terasa ya Kak, lama-lama kita berbincang. Gak apa-apa, lama-lama. Nggak terasa udah jadi gosip akhirnya ya. Jadi Kak, cobalah Kakak beri dulu motivasi kepada anak-anak muda gitu. Apa-apa sih yang mau Kak sampaikan sama-sama anak muda biar terus berkarya, terus berprestasi dan terus belajar. Gimana Kak? Jadi buat ada anak muda maupun di mana berada, baik di Aceh Tenggara dan kawan-kawannya semuanya, usianya berapa sekarang? 22. 22, masih muda, masih banyak yang bisa dikembangkan, masih bisa dikaryakan, masih sanggup, masih ada tenaga. Jadi motivasi kakak untuk kalian anak muda, kalau kalian mau maju jangan pernah mengenal gengsi, ya. Jangan memandang pekerjaan itu hina. Jangan memandang pekerjaan itu walaupun maaf ya kalian terlihat servis ya, ataupun pekerjaannya hanya pilih ya. Jangan, itu dasar. Pasti yakinlah dan percayalah, dari kita dasar mengenal pekerjaan itu kita akan pasti maju. Percaya saja. Awalnya orang merintis dari nol pasti menanjak ke atas. Semua pekerjaan seperti itu, nggak ada yang langsung menanjak ke atas, nggak ada, jarang. Semua butuh proses. Semua butuh proses. Jadi anak-anak muda di rumah tetap semangat apapun itu pekerjaannya. Ya. Sukses itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya kan. Banyak perjuangan yang harus kita kejar, banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Baik itu belajar ya kan Kak. Anak-anak muda sekarang jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu kuncinya, belajar apapun itu. Ya kan Kak? Terima kasih ya Kak atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman di rumah. Terus berkarya, terus belajar, dan jangan pernah gengsi untuk berusaha. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you for attention. I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.